Jadi pertanyaanmu apa, Lin? Pertanyaanku. Oke, jadi murid saya ini yang namanya Elin. Sekarang dia ini kelas 12 ya, Lin. Kelas 12 dan berapa bulan lagi kamu lulus? 2 bulan lagi ya, kalau lulus ya. Pasti lulus, harus lulus. Nah, terus ceritanya dia sedang apa? Bahasa yang pas itu galau, tapi bukan galau karena cinta nih, galau mau ambil jurusan apa gitu ya, Lin ya. Terus dia tanya ke saya, tadi tanyanya gimana kamu? Mister, kalau pas milih jurusan tuh gimana? Oke, saya dulu waktu milih jurusan tuh gimana? Wah, cap cip cup loh kalau kamu pengen tahu. Wah, masa cap Tidak dong ya, masa saya milih jurusan cap cip cup ya. Terus aduh, mana ada cap cip cup terus kepilihnya matematika gitu kan? Kayaknya cap cip cup milihnya yang lebih gampang kan Mister? ya bisa ya loh. Cap cip cup, aduh matematika ya udahlah, gimana lagi ya, udah cap cip cup kepilih ini ya, masa mau menolak ya? Enggak lah ya, masa begitu. Sebetulnya simple ini terkait bagaimana kamu bisa melihat sejauh apa kemampuanmu, pertama itu, kedua apa yang kamu suka, terus ketiga biasanya apa yang disarankan orang-orang terdekatmu. Ya, ini Pak Niko, ini saya cerita, Mister cerita sedikit nih. Dulu malah menjelang kelas 12, ya sama kayak kamu gini, menjelang kelas 12 itu Pak Niko lagi senang-senangnya dengan psikologi tau ya, psikologi. Karena Pak Niko ingin sekali mengenal tentang jiwa manusia dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Kayaknya keren dulu, ya. Belajar tentang. Tapi dulu Mister mikirnya masih simple. Wah enak. Biasanya motivasi awalnya, wah enak besok jadi psikolog, gajinya banyak. Bisa jadi HRD di suatu perusahaan, gajinya banyak. Dulu masih mikirnya simple. Tapi mungkin andai kata waktu itu Mister itu diterima di psikolog, terus ditempa secara kesarjanaan, wah ini apalagi nih Mister kesarjanaan, mungkin mindset itu akan berubah. Jadi hal yang malah menonjol yang Mister sukai itu malah psikologi. Loh, Mister kan anak IPS, nggak ambil ekonomi, nggak ambil akuntansi, nggak ambil manajemen, kan matematikanya jago kan. Mister selain suka psikologi, matematikanya juga lumayan ya, mampu ya, belum dibilang mahir ya, mampu. Nah itu dua hal yang jadi kegalauan Mister. Nah di sisi lain itu tadi poin ketiga, biasanya orang-orang terdekat kita tuh ngasih saran, kan? Karena kan mereka yang paling tahu kemampuan kita nanti. Itu kan kamu jago matematika, udah mau ambil ekonomi aja, buliknya Mister dulu gitu. Ada juga yang udah sampai nyariin beasiswa di UKDW dulu, masih inget saya, namanya Mas Indarto itu ya. Maksudnya kakak sepupunya Mister itu udah sampai nyariin beasiswa di UKDW tapi jurusannya IT dan Mister tidak suka IT. Walaupun mungkin prospeknya bagus, tapi kan semua kembali lagi ke passion. Bagaimana kamu mengukur dirimu itu. Loh, kok nggak ambil ekonomi kan? Padahal betul ya yang dikatakan buliknya Mister ya. Ambil ekonomi aja kan, matematikanya lumayan tuh gitu kan. Tapi Mister tidak suka ekonomi karena terlalu banyak kebijakan. Teori ekonomian banyak itu. Bahkan Mister sudah sempat ini nih, maksudnya searching besok yang dipelajari itu apa aja. Ada itu yang namanya ekonometri, itu horornya bukan main. Ekonometri ya, walaupun itu berbau matematika, tapi Mister tidak suka dengan apa ya, yang bukan menjadi passionnya Mister gitu. Nah akhirnya itu tadi, ketika biasanya kan swasta buka dulu dan
Mister mencoba merenungkan. Waktu itu kan yang buka pendaftaran Sanata Dharma hanya diberi 3 pilihan ya, 3 pilihan itu, dan sejauh apa ya yang biasanya dialami, maksudnya yang dulu waktu daftar itu biasanya yang dimasukkan di pilihan pertama itu yang diterima. Dengan kata lain, andai kata Mister dulu masukin pilihan pertamanya itu psikologi, mungkin langsung masuk situ. Tapi kan Mister harus mikir kan, psikologi uangnya mahal. Bener. Uangnya mahal tapi kamu sambil kerja. Nggak nemu apa-apa. Ya wis. Berarti kita cerita dulu aja ya. Ini juga bagian dari les toh. Les bukan dalam artian biar kamu bisa matematika, tapi Memberi pengalaman. Berbagi ilmu itu tidak harus apa yang sesuai bidang kita ya. Sampai mana tadi saya? Ya itu mahal, masuknya berapa puluh juta. Terus akhirnya tinggal 2 pilihan, matematika atau mau grade-nya lebih turun lagi, pendidikan matematika. Akhirnya Mister taruh yang di poin pertama itu pendidikan matematika, dengan pertimbangan ketika nanti Mister itu punya keilmuan di bidang pendidikan, itu Mister bisa ngelesi matematika, dan terbukti bisa ngelesi matematika dan jujur ya ini itu waktu awal memilih tuh di Sanata Dharma, dan jujur ketika UGM membuka itu Mister nyoba juga gitu. Pilihan pertama langsung psikologi dong. Psikologi setidaknya kalau negeri kan lebih murah. Oke. Biaya apa ya dulu istilahnya biaya SKS nya ya, SPP nya orang kuliah lah itu saya lupa 75.000 apa ya, lupa. Kalau swasta kan Mister sendiri ya dulu di pendidikan itu 100 berapa ribu. Bagaimana yang psikologi yang mesti lebih mahal ya, walaupun buliknya Mister itu janji mau apa ya ikut turunan untuk membiayai kuliah, tapi kan Mister juga nggak enak gitu ya. Tanggung jawabnya lebih besar. Terus ya udah Mister ambil pendidikan matematika, dilalahe gitu. Ternyata passionnya Mister itu guru. Dan ini yang harus kamu tahu, kan di waktu ini seumuran Elin ini, waktu masih kelas 12 itu Mister giat-giatnya baca materi psikologi, filsafat itu Mister baca semua, dan dilalai di keguruan itu ilmu psikologi dipakai untuk memahami kondisi siswa. Itu Mister punya nilai plus sendiri di situ, nggak bohong. Termasuk filsafat pun Mister punya nilai plus sendiri. Makanya ketika sekarang Mister ini jadi guru, ya bukannya apa ya, Mister hanya merasa ilmunya Mister tuh nggak cuma matematika kayak gini, ilmu tentang pembelajaran, bagaimana cara mengajarkan siswa, terus mengukur kemampuan siswa, itu kan psikologi banget. Oh ini anak kok kemampuan misalnya kok perkaliannya nggak hafal simpelnya. Oh ternyata metode dia, atau mungkin ada permasalahan di kemampuan ingatnya, ada teorinya di psikologi. Ada short term memory dan long term memory. Itu udah bawaan nih, nggak bisa di. Anak yang short term memory itu ternyata ketika belajar informasinya masuk, tapi karena short term memory jadi jangka ingatnya pendek, setelah itu lupa. Jadi mau kayak gimana pun mungkin karena itu ya sistem kebut semalaman itu. Nah itu ada yang short term memory itu ketika anak belajar nih, sejauh Mister pelajari ya, ini sebenarnya yang referensi yang Mister baca tuh udah jadul, harusnya Mister baca referensi baru. Kalau yang long term memory itu ketika anak belajar, dia belajar karena dia suka materi yang dia pelajari, disimpannya di long term memory, jadi ingat terus. Makanya ketika anak belajar matematika dan anak itu memang pada dasarnya udah nggak suka,
ya sudah. Aku Nanti misalnya nih kamu nggak suka matematika, Mister ngajarin, mungkin kamu paham hari, oh iya paham. Tapi kesemparnya short term memory. Nanti hari berikutnya yuk kerjain lagi, lupa Mister gitu. Pasti yang kebanyakan wah lupa. Nah gitu. Jadi kesimpulannya apa nih? Untuk menjawab pertanyaan Elin tadi, kesimpulannya. kamu renungkan dulu Ah. apa yang kamu pilih. Ingat, di luar sana banyak mahasiswa yang lama lulus karena salah pilih jurusan. Kami itu Mister. Dan hanya berapa persen mahasiswa yang benar-benar kuliah, dia suka dan dia menemukan passionnya di situ, akhirnya ya dia jadi ahlinya. Jadi ahlinya. Ada juga yang dia suka, tapi ya cuma sekedar kuliah, yang penting dapat ilmunya, yang penting dapat ijazahnya, punya gelar sarjana. Itu banyak banget. Nah kamu tinggal pilih nanti yang kayak apa. Cuma ada 3 itu tadi. Bener kamu kuliah, bener-bener suka dan akhirnya kamu bisa menemukan, oh ini bidangku banget, aku sangat kamu sesuai. Yang kedua, kamu kuliah, kamu bisa menjalani, tapi itu tadi cuma sekadar mendapatkan nilai bagus, dapat A semua, terus dapat gelar, terus setelah itu selesai, kamu malah cari pekerjaan lain gitu. Kamu kuliahnya di ekonomi, kamu malah kerjanya di seni misalnya gitu. Nah yang ketiga itu tadi, kamu bener-bener salah pilih jurusan, itu wis kasihan banget. Kalau salah pilih jurusan Gitu. Tapi kayaknya Mister lihat kamu psikologi cocok. wah, jadi bingung. Nggak apa-apa, saya dulu juga bingung. Bimbang mau gimana. Wis, belajar ini ya. Nanti saya upload di YouTube. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Elin.